Video kali ini merupakan episode kedua setelah kemarin di episode pertama kita sempat bahas terkait dengan hubungan vertikal. Dalam video ini kita akan bahas terkait dengan paradigma good governance, jadi khususnya perihal seberapa penting eksistensi lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam mewujudkan good governance. Nah, dalam video kali ini akan ada 4 bahasan yang coba kita kulik nih. Yang pertama, tentunya penting untuk kita tahu apa sih good governance itu, lalu bagaimana prinsip-prinsip yang mendasari good governance. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba melihat bagaimana konsep dari good governance ini dicoba direalisasikan di Indonesia. Yang ketiga, kita juga akan menilik relasi antara LSM dengan pemerintah dalam mewujudkan good governance. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, kita akan mencoba melihat aktualisasi dari salah satu LSM di Indonesia dalam mewujudkan good governance. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, penting banget untuk kita mencoba membahas pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih good governance itu? Jadi dari governance-nya dulu ya. Sebenarnya Bank Dunia sendiri sudah mendefinisikan governance atau tata pemerintahan sebagai sebuah cara untuk melaksanakan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan juga sosial di dalam suatu negara. Nah, pasti teman-teman juga sering dengar yang namanya government. Antara government dan governance itu berbeda, dimana kalau government dia lebih memfokuskan pada struktur dan kelembagaan dengan aktor yang berperan adalah pemerintah. Dari hal itu bergeser kepada proses, jadi di governance ini lebih menekankan pada prosesnya, pada tata kelola, dengan aktor yang berperan tidak hanya pemerintah, melainkan seluruh elemen yang berkepentingan. Jadi dalam governance, pemerintah ini bukan menjadi satu-satunya aktor, melainkan hanya menjadi salah satu aktor saja. Misal nih, ada permasalahan, tidak hanya pemerintah yang turun di situ, melainkan bisa jadi ada organisasi masyarakat sipil, ada masyarakat adat, bahkan ada sektor swasta seperti perusahaan yang turut berdialog untuk mencari solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke konsep awal yaitu good governance. Jadi good governance sendiri dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang mencakup seluruh mekanisme, proses, dan elemen-elemen atau lembaga-lembaga di mana masyarakat dapat turut terjun untuk mengutarakan kepentingan mereka, kemudian menggunakan hak mereka, memenuhi kewajiban, serta yang terpenting menjembatani kepentingan-kepentingan atau perubahan yang ada di antara mereka. Nah, tadi kita sempat bahas apa sih good governance itu. Lalu sekarang kita coba lihat nih prinsip apa saja yang melandasi konsep good governance. Jadi apabila kita merujuk pada Bank Dunia, sebenarnya terdapat sejumlah prinsip atau karakteristik yang mendasari good governance. Di antaranya yang pertama terbentuknya masyarakat sipil yang kuat atau partisipatoris. Di sini artinya bahwa ada kesempatan yang terbuka sangat lebar bagi elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembuatan, monitoring, bahkan evaluasi kebijakan. Yang kedua adalah pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi. Lalu yang ketiga adalah eksekutif yang bertanggung jawab. Dan karakteristik terakhir adalah birokrasi yang profesional. Baik teman-teman, kita lanjut pada bahasan yang kedua, yaitu bagaimana sih konsep good governance ini dapat direalisasikan di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia sendiri, usaha pemerintah untuk menciptakan good governance secara terarah sudah dilakukan sejak tahun 2004, di mana melalui pembuatan yang namanya Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Bappenas, dengan upaya melakukan perbaikan dalam sektor birokrasi. Lalu, kenapa yang diperbaiki birokrasinya? Hal ini lantaran birokrasi merupakan perangkat utama yang berperan besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi teman-teman, ibaratnya birokrasi itu sebuah mesin mobil. Ketika mesinnya sudah rusak, sudah tidak berfungsi dengan baik, maka mobil itu tidak akan sampai pada tujuan awalnya. Sama halnya dengan birokrasi. Ketika birokrasinya sudah tidak berjalan dengan baik, sudah tidak profesional, maka usaha awal untuk mewujudkan prinsip dari good governance itu akan sulit untuk terrealisasikan. Jadi memang birokrasi di sini menjadi elemen yang sangat penting demi terwujudnya good governance. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga,
kita mencoba menilik nih relasi antara LSM dan pemerintah. Dalam upaya mewujudkan konsep dari good governance, LSM ini berperan sangat strategis sebagai agent of control bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, di mana ini mengupayakan prinsip-prinsip dari good governance yang sudah kita singgung di atas tadi. Jadi LSM berperan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk secara otonom mengkritisi kebijakan pemerintah dan juga mendesakkan kebijakan agar berorientasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, hubungan antara pemerintah dan juga LSM ini ada 3 tipe, teman-teman. Yang pertama, tingkat kemitraan tinggi. Tingkat kemitraan tinggi di sini adalah di mana LSM ini dalam menjalankan programnya memilih untuk bermitra atau bergabung dengan pemerintah. Namun meskipun bersifat kooperatif dengan pemerintah, tetapi LSM lebih bottom up atau tetap lebih partisipatif. Nah, tipe yang kedua adalah politik tinggi dan mobilisasi akar rumput, di mana gerakan LSM dalam tipe ini terfokus pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, kegiatannya terbatas dalam hal kerjasama dengan pemerintah, karena pada tipe ini LSM cenderung memilih ambil posisi untuk berseberangan dengan pemerintah. Seringkali juga LSM dalam tipe ini melakukan gerakan protes dan juga mobilisasi massa. Kemudian tipe yang ketiga adalah pemberdayaan akar rumput. Dalam tipe ketiga ini, LSM memusatkan perhatiannya pada pemberdayaan masyarakat dan juga resolusi-resolusi masalah sosial, khususnya bagi kelompok marginal. Nah, dalam tipe terakhir ini, LSM tidak berusaha bekerja sama atau bergabung dengan pemerintah, ataupun masuk dalam ranah politik. Jadi, LSM dalam mewujudkan konsep dari good governance ini berupaya mendorong transparansi pemerintah, kemudian mendorong pertanggungjawaban pemerintah, merespons setiap masalah yang berkaitan dengan akar rumput, mendorong pemerintah yang efektif dan efisien, mendorong kesetaraan dalam suatu negara juga, teman-teman. Oke, nah kontribusi LSM dalam mewujudkan good governance ini dapat kita lihat melalui pengungkapan kasus pelanggaran dan juga penyalahgunaan kekuasaan, baik melalui media massa maupun langsung ke peradilan. Nah, sekarang kita sampai pada topik yang terakhir, yaitu kita mencoba menilik aktualisasi salah satu LSM di Indonesia dalam mewujudkan konsep good governance. Oke teman-teman, di sini aku akan coba kasih contohnya LSM Patiro. Nah, jadi Patiro ini merupakan organisasi nirlaba yang mendedikasikan aktivitasnya untuk menciptakan good governance dengan upaya meningkatkan pelayanan publik dan juga daya tawar masyarakat terhadap aparatur pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan juga keadilan sosial. Salah satu LSM Patiro di Indonesia itu adalah Patiro Semarang. Jadi Patiro Semarang ini mempunyai kegiatan mendorong terwujudnya good governance antara lain dengan yang pertama, meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas aparat penyelenggara pemerintah dan anggota legislatif. Serta yang keempat, melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu program dari Patiro Semarang di akhir-akhir ini, yaitu tahun 2020, adalah dengan menerbitkan yang namanya Kertas Kerja Hasil Penelitian atas evaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD 2020 pada kebutuhan pandemi COVID-19 di pemerintah Kota Semarang. Nah, dalam kertas kerja ini dilampirkan pula bagian efektivitas, kemudian transparansi, akuntabel, dan partisipasi masyarakat. Tertulis juga bahwa pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat, mendukung proses monitoring. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Jadi, demi mendukung terwujudnya good governance, rekomendasi untuk Wali Kota Semarang dan juga DPRD Kota Semarang pun turut dilampirkan dalam kertas kerja tersebut. Sebenarnya LSM Patiro ini terlihat telah membuka ruang partisipasi publik dan juga mendorong terwujudnya konsep good governance dan juga
birokrasi yang profesional. Nah, hal ini tentu sejalan dengan prinsip dasar dalam good governance, di mana paradigma good governance ini menekankan tentang arti penting kesejajaran antar seluruh unsur masyarakat, baik negara, sektor swasta, maupun lembaga-lembaga yang ada di luar negara. Nah, dalam upaya mewujudkan good governance sendiri, masyarakat harus lebih sadar dan juga kritis terhadap keputusan dan juga kebijakan pemerintah. Oke teman-teman semua, dapat disimpulkan bahwa konsep governance ini tidak hanya melibatkan sekedar pemerintah dan negara sebagai aktor, tetapi governance juga menekankan proses dari tata kelola yang turut melibatkan setiap aktor yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah bukan menjadi satu-satunya aktor, melainkan hanya menjadi salah satu aktor. Meskipun konsep dari good governance ini sudah dicoba diterapkan di Indonesia sejak era reformasi, tetapi pelaksanaannya masih belum dikatakan berhasil karena masih ada sejumlah kendala. Nah, untuk menangani hal tersebut, kehadiran lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini menjadi sangatlah penting. Sebagai contohnya, Patiro. Patiro menjadi salah satu contoh nyata organisasi non-pemerintah yang membuka pintu transparansi informasi lebih dalam kepada publik terkait dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga mampu memberi kemudahan masyarakat untuk turut berpartisipasi demi terwujudnya good governance. Baik teman-teman semua, kita udah banyak bahas tentang paradigma good governance, mulai dari pengertian, prinsip-prinsipnya, bagaimana good governance ini direalisasikan di Indonesia. Kita juga tadi sudah melihat hubungan antara LSM dan juga pemerintah dalam mewujudkan good governance. Bahkan kita melihat kasus dari salah satu LSM di Indonesia dalam mewujudkan konsep good governance. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Terima kasih.